Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana teman-teman? Alhamdulillah, semoga baik-baik. Pada kesempatan hari ini, insyaallah kita akan mempelajari salah satu hukum tajwid yang nantinya hukum tajwid ini teman-teman harus praktekkan dalam membaca Al-Quran, ya. Kita lihat apa materinya. Ya, kita akan belajar hukum nun sukun atau tanwin. Ya. Ini nun sukun atau tanwin. Nun harokat sukun, kemudian tanwin ada an, in, un. Teman-teman perlu teman-teman ketahui bahwasanya nun sukun atau tanwin ini mempunyai beberapa hukum. Ya. Di antaranya ada ikhfa hakiki. Apa? Ikhfa hakiki. Kemudian juga ada izhar halki. Kemudian ada idgham. Kemudian juga ada iqlab. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu, nggak sekaligus, karena nanti materinya kebanyakan. Nah, teman-teman, kita akan bahas dulu salah satunya yaitu iqlab. Iqlab ini mempunyai arti secara bahasa yaitu membalik atau membalikkan. Ya, dari kata kolaba. Ya, muqallibal qulub. Ya, wahai pemutar balik. Nah, terus apa sih arti iqlab dalam ilmu tajwid? Nah, sini kita lihat teman-teman. Menurut istilah ilmu tajwid, iqlab itu jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yaitu ba. Jadi nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah hanya satu ya, yaitu ba. Nah, untuk lebih memahaminya, kita lihat dulu contohnya. Ya, teman-teman nggak usah pusing dulu. Gimana sih nun sukun atau tanwin bertemu ba? Di sini ada sebuah ayat, petikan ayat, faman yu'min bi rabbih. Biasanya ada mim kecil di atasnya. Kemudian ada lagi wallahu ambatakum minal ardi nabata. Kemudian yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yaumi idzim bibani. Kemudian salasa ilum bi azabi waqi'. Nah, ini beberapa contoh petikan ayat yang terdapat hukum iqlab. Nah, kalau di abatasa, nah kemarin itu dia disebutnya dengan mim kecil. Karena memang di dalam Al-Quran biasanya hukum iqlab ini dia di atas ba-nya itu terdapat tulisan huruf mim kecil. Nah, sekarang Ustadz akan jelaskan gimana sih kok ini bisa disebut hukum iqlab. Teman-teman perhatikan dengan sesama. Dalam ayat faman yu'min bi rabbih. Kita lihat di sini teman-teman ada nun sukun. Nah, itu yang hurufnya berwarna kuning. Dia bertemu dengan ba. Yu'min bi rabbih. Nah, tadi sudah saya jelaskan kalau ada nun sukun ya atau nun mati bertemu dengan satu huruf hijaiyah yaitu ba, maka ini disebut hukumnya iqlab. Jadi suara nunnya dibalik menjadi suara mim. Yu'min bi rabbih. Ya. Nah, lihat.
Ingat ya teman-teman, nunnya, suara nunnya dibalikan menjadi suara mim. Kemudian contoh berikutnya wallahu ambatakum. Di situ nun sukun bertemu dengan ba. Ambatakum ya, teman-teman. Nah, jadi nun sukun kalau bertemu ba disebutnya iklab ya. Maka cara membacanya suara nunnya dibalikan menjadi suara mim. Ambatakum. Kemudian next contoh berikutnya di sini huruf berharokat tanwin. Nah, teman-teman, harokat tanwin itu yang biasanya harokatnya double. Ya, bisa double yang di atas huruf disebut fathatain, atau yang harokatnya di bawah dua itu disebut kasratain, atau yang seperti waw ya ada buntutnya itu disebut dengan domatain. Nah, di sini kita lihat yaumi izim bibani. Huruf zal berharokat sukun bertemu dengan ba. Maka di sini dihukumi iklab. Nah, jadi teman-teman kalau lihat harokat huruf berharokat tanwin bertemu ba, nah ini hukumnya disebut iklab. Jadi teman-teman bacanya yaumi izim bibani. Suara tanwinnya dimasukkan atau dibalikan menjadi seperti suara mim. Contoh berikutnya sa'alasa ilum bi'azabi waqi. Di sini lam sa'ilum bi'azab. Lam berharokat tanwin, tanwinnya adalah doma. Dia bertemu dengan ba. Ya, karena tanwin bertemu dengan ba disebut iklab, maka suara tanwinnya dibalikan menjadi huruf mim. Nah, itu teman-teman penjelasannya. Oke? Oke, kesimpulannya teman-teman. Jadi, hukum iklab itu disebut iklab kalau ada nun sukun. Sekali lagi, nun sukun bertemu ba. Ya, jadi hanya satu. Atau tanwin bisa juga bertemu dengan ba. Tanwin an, in, un. Ya, kalau bertemu ba itu disebutnya iklab. Maka suara nunnya, suara nun sukun atau tanwin itu diganti menjadi suara mim. Oke, cukup sampai sini teman-teman. Semoga teman-teman dapat memahami penjelasan singkat terkait hukum iklab. Jadi ingat ya, nanti kalau baca Al-Quran ada nun sukun atau tanwin an in un ya bertemu dengan ba itu dihukumi iklab. Dan biasanya paling gampang dia ditandai dengan ada mim kecil di atas huruf ba. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa hukum tajwid iklab ini teman-teman perhatikan. Ustadz hanya sedikit mengulang kemarin sudah disampaikan di semester kemarin itu dengan bukul abatasa dia temanya mim kecil. Nah, kalau di sini Ustadz menjelaskannya dengan iklab ya, sama. Oke, terima kasih. Kalau ada yang kurang jelas nanti teman-teman bisa bertanya dengan Ustadz atau Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.